Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nivia, saya dari mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Untirta. Kali ini aku akan membahas tentang jajar genjang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari jajar genjang. Menurut Wikipedia, jajar genjang merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang dimana sama panjang dan rusuknya ini saling sejajar dengan pasangannya. Dan juga jajar genjang ini memiliki dua pasang sudut yang sama besar dengan sudut yang saling berhadapan. Jadi jajar genjang ini sudut-sudut yang berhadapan ini sama besar gitu. Dan untuk sisi-sisinya dia sama panjang dengan sisi yang ada di hadapannya dan juga sejajar, saling sejajar gitu. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri dari jajar genjang, di mana ciri-ciri ini yang membedakan antara dengan bentuk segi empat sang satu dengan segi empat yang lainnya. Untuk ciri-ciri jajar genjang tersendiri ini ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Itu sesuai dengan definisinya tadi ya. Kemudian, tidak memiliki sumbu simetri. Jadi, ketika dilipat, jajar genjang ini tidak ada simetris gitu ya. Karena dia berbentuknya miring gitu. Karena sudutnya pun miring gitu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki 4 sudut, di mana sudut yang berurutan jumlahnya 180 derajat. Ini sama gitu ya dengan definisi tadi, di mana sudut yang saling berhadapan itu sama besar. Jadi yang berhadapan itu sama besar dan sudut yang berurutan ini jumlahnya 180 derajat gitu teman-teman. Kemudian ada ciri-ciri yang ketiga yakni memiliki 2 garis diagonal. Ini kan ada 4 titik, maka nanti akan ada 2 garis diagonal gitu. Nah, apabila terdapat segi 4 yang memenuhi ciri-ciri tadi, maka segi 4 tersebut merupakan suatu jajar genjang. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk mengonstruksikan sebuah jajar genjang berdasarkan dari ciri-ciri yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama ini yaitu memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa memiliki 4 sisi, jadi sekarang kita akan membuat 4 sisinya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan garis. Kemudian kita bikin garis yang sejajar, karena tadi di mana dua sisi yang saling berhadapan itu sejajar. Kita bikin sisi yang pertama ini, kita bikin yang sejajarnya. Kemudian kita bikin lagi sisi yang kedua. Lalu kita sejajarkan sisi yang kedua ini. Sesuai dari apa yang dijabarkan dengan ciri-cirinya gitu ya. Jadi kita mengikuti. Kemudian ini kita berikan titik, kita tandai. Oke, jadi udah ada 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan itu sejajar. Tadi sisi AB sejajar dengan CD, kemudian sisi AC sejajar dengan sisi BD. Jadi dua sisinya saling sejajar. Dan selain sejajar, ini juga diminta untuk sama panjang. Sebelumnya kita akan membuat suatu poligon dulu dari ABCD ini. Nah, ini kita coba ya. Kita ubah ke bentuk jajar genjangnya. Nah, begini jajar genjang, seperti ini pun jajar genjang, seperti ini pun jajar genjang. Saya akan membuatnya seperti ini. Gitu. Kemudian tadi diminta untuk sisi yang saling berhadapan sama panjang juga, gitu kan. Nah, ini kita ubah agar yang dilihatkan nilainya, agar terlihat bahwa sisi yang saling berhadapan ini memiliki nilai yang sama besar gitu. Nah, ini bisa terlihat untuk sisi AB panjangnya 8,
sisi CD panjangnya 8, kemudian AC 4,47 dan BD 4,47. Sebelum lebih lanjut, saya mau menghilangkan garis-garis bantuannya agar kita fokus pada bentuk dari jejer genjang warna merah ini, gitu ya. Oke, udah dihilangin. Ini kalaupun diubah menjadi seperti ini, dia tetap sisinya sama panjang gitu. Ini 6,43 dan ini 6,16. Saya balikin lagi ke awal. Nah, ciri yang pertama itu sudah dipenuhi oleh segi 4 yang ada pada layar ini. Kemudian, ciri yang kedua itu jejer genjang tidak memiliki simetri, sumbu simetri. Kita coba dengan bantuan garis tengah tegak lurus. Nah, di mana yang kita tahu simetri ini kan harus simetri antara kedua sisi ini nih, AB dan CD. Sedangkan ini garis C ini tidak tepat berada di tengah garis CD. Untuk tepat garis CD berada di sini. Nah, ini tidak sesuai gitu ya. Jadinya ini bukan merupakan sumbu simetri. Jadi ketika dilipat dia tidak berada posisi tengahnya, dia tidak ada posisi tengahnya gitu. Jadi jejer genjang ini tidak memiliki sumbu simetri seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ciri yang ketiga, yakni memiliki 4 sudut, di mana sudut yang saling berurutan jumlahnya 180 derajat. Sekarang kita coba berikan sudutnya. Ini sudah terlihat sudut dari sudut A ini 63,43, sudut C ini 116,57, sudut B pun sama dengan sudut C, dan sudut D pun sama dengan sudut A, 63, sekarang kita hitung apakah sumbu berurutan ini jumlahnya 180 atau tidak. Ini kan yang berurutan dimaksud di sini yaitu sumbu A dengan sumbu B, jumlahnya harus 180. Begitupun sumbu C dengan sumbu D, jumlahnya harus 180. Sekarang kita cek 63,43 dijumlahkan dengan 116, dijumlahkan dengan 116,57. Apakah? Nah, 180 derajat. Artinya, ciri-ciri yang ketiga tadi itu sesuai dengan apa yang digambar atau gambar sesuai dengan ciri-ciri yang telah disampaikan sebelumnya gitu. Syarat yang pertama terpenuhi, ciri-ciri yang pertama ada, yang kedua terpenuhi, yang ketiga terpenuhi. Sekarang masuk ke ciri-ciri yang keempat, yakni memiliki 2 garis diagonal. Sekarang tinggal kita buat saja diagonalnya dengan ruas garis di antara 2 titik. Diagonal yang pertama yakni diagonal CB, lalu diagonal yang kedua yakni diagonal AD, di mana diagonal CD ini diberi nama J dan diagonal AD ini diberi nama K. Jadi berdasarkan ciri-ciri tadi bentuk jejer genjang itu seperti ini. Nah, apabila dia digeser pun dia akan selalu membentuk jejer genjang. Nih, apakah bentuk ini jejer genjang? Kita lihat dari ciri-ciri tadi. Ini sudutnya jika dijumlahkan 7 tambah 3, 0, 5 tambah 4, 9 tambah 1 tadi jadi 0, terus 8 tambah 1 tambah 1 jadi 0. Ini jadi 8, 180 derajat. Secara sudut memenuhi, kemudian garis yang saling berhadapan sama panjang, ada 2 pula diagonalnya, jadi sekalipun diubah-ubah dia tetap merupakan suatu jejer genjang, teman-teman. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.